Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market doji sulit untuk mengatakan naik maupun turun karena close-nya itu ada di atas close sebelumnya. Namun ini sempat penurunan tajam. Kita lihat dalam 1 jam. Nih, jatuh di sini ya. Jadi ini mulai sebentar jam 6-nya ini. Jam 7, jam 6. Nah, awalnya datar-datar saja, turun tapi tidak tajam, sempat dibawa naik, tiba-tiba jatuh karena ternyata tingkat pengangguran lebih baik daripada perkiraan. Ya, untuk initial jobless claim perkiraannya adalah 265, ternyata menjadi 239. Demikian juga dengan continuing jobless claim, perkiraannya adalah 1.765.000 menjadi 1.742.000, lebih baik dari perkiraan. Harga jatuh. Selain itu sebelumnya nih, ketika pidato, lagi-lagi Pak D. Powell, Ketua The Fed, juga menegaskan bahwa perlu adanya kenaikan suku bunga. Dan ternyata ini adalah pidato di Eropa bersama beberapa bank sentral. Saya belum dapat infonya bank sentral mana saja. Tapi bank sentral lain, berarti juga ECB mungkin minimal, adalah menyatakan juga bahwa mereka juga akan menaikkan suku bunga. Tentu harga emas tertekan ya, karena emas kan tidak memberikan bunga kepada pemiliknya. Tapi ini harga kembali naik. Saya coba ngulik kantor-kantor berita yang ada, tidak ada berita yang sepertinya bisa dianggap sebagai trigger untuk membalikkan kembali harga. Lebih ke technical, ketika harga murah banget ini di bawah 1.900, maka orang akan segera mengambil beli. Artinya, wah mumpung murah, beli borong. Akhirnya harga balik naik lagi. Untuk kalender ekonomi hari ini, jam 19.30 ada Core PCE Price Index month on month, diperkirakan kenaikannya melambat dari 0,4% menjadi 0,3%. Kemudian personal income month on month juga diperkirakan menurun dari 0,4% menjadi 0,3%. Personal spending month on month diperkirakan menurun juga dari 0,8% menjadi 0,2%. Kemudian di jam 21 ada Michigan Consumer Sentiment diperkirakan naik dari 59,2 menjadi 63,9. Jadi berita cukup mix. Lalu hari ini bagaimana? Sengaja sekarang saya taruh di belakang ya prediksi-prediksinya. Lalu hari ini bagaimananya? Karena kalau di depan nanti belakangnya nggak dilihat. Oke, ini saya kembali ke 1 hari. Kita lihat ini adalah downtrend yang paling akhir ya, downtrend curam. Kemudian di dasar downtrend ini ada harga yang menyerupai, nih candlenya menyerupai doji. Ya walaupun open dan close-nya itu tidak terlalu dekat, tapi ini bodinya sudah sangat tipis. Jadi sifatnya mirip dengan doji. Dan sekali lagi, jika ada penurunan, kemudian tiba-tiba ada doji di bawah, biasanya ada pembalikan. Hanya saja, hati-hati. Salah satu karakter dari emas ketika dia menguji atau mencoba sebuah level yang kuat, di sini adalah psikologi 1900, biasanya tidak sekali tes. Masih ada 1 atau 2 kali lagi tes. Jadi masih hati-hati di bawah ya. Namun jika tidak ada tes tersebut, ya peluangnya adalah rebound atau kenaikan. Hanya saja kalau, nah ini mundur lagi, hanya saja. Kita perhatikan nih, tahun lalu
di bulan yang sama ya, month on month ya. Juli memang penurunan. Jadi kita lihat nih, Mei, Juni itu penurunan. Juli ada kenaikan sedikit, tapi cenderungnya masih penurunan sampai bulan September. Nah, naiknya nanti mulai November. Jadi hati-hatinya di situ. Tetap kita harus waspadalah. Jadi skenario-nya seperti ini. Ada peluang hari ini memang uji lagi 1900. Dan secara jangka panjang, kalau menengok tahun kemarin memang belum waktunya rebound atau berbalik harga. Namun peluang adanya doji ini, peluang ada pembalikan, tapi sepertinya tidak terlalu tinggi. Bukan rebound untuk new high ya, yearly maksud saya. Jadi ini ada peluang naik karena sebelumnya terlihat polanya adalah doji, keraguan-raguan untuk lanjut turun. Mungkin dia akan koreksi dulu ke atas. Di berapa? Nah, ini di luar support resisten. Kita lihat Fibonacci-nya, penurunannya kan boleh dibilang dari sini ya, hektar dekatnya ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan support resisten yang saya buat sebelumnya. Tapi untuk mengukur ini retracement ya, maka ada peluang naik ke 1915 dan 1928. Untuk lebih tinggi lagi saya pikir berat. Untuk ke 38 saya pikir terlalu berat. Itu adalah rebound realistisnya. Untuk support resisten, untuk support 1 sekali lagi psikologi level di 1900, kemudian support 2 di 1886, support 3 ada di 1875. Sedangkan R1 ada di 1920, R2 ada di 1934 dan R3 ada di 1947. Seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan risk management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.